Bayu, pemuda sederhana yang bekerja di Bali. Hidupnya berubah total sejak menyelamatkan seorang bule Australia bernama Laila. Dari pertemuan tak sengaja, hubungan mereka tumbuh tanpa mereka sadari. Namun ketika keluarga Bayu terlilit hutang besar, Laila tiba-tiba mengajukan permintaan mengejutkan. Menikahlah denganku. Bukan karena cinta, tapi karena masalah hidup Laila yang tak bisa ia selesaikan sendirian. Dan demi keluarganya, Bayu terpaksa menerima. Inilah kisah cinta yang lahir dari keterpaksaan dan berubah menjadi takdir. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk isi kolom komentar dengan sholawat terbaikmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa like, tinggalin komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya. Bayu, pemuda 24 tahun dari keluarga sederhana, bekerja sebagai staf kebersihan di sebuah resort mewah pinggir pantai. Setiap pagi, ia memulai hari dengan membersihkan koridor, lobi, hingga area kolam renang. Pekerjaannya berat, tetapi ia selalu menjalaninya dengan senyum karena uang itu sangat dibutuhkan keluarganya. Pagi itu, resort sedang sangat ramai oleh wisatawan asing. Bayu baru saja menyelesaikan membersihkan lantai ketika supervisornya memanggil. Bayu, kamar 308 sudah siap? Tamu baru dari Australia akan check-in sebentar lagi. Bayu mengangguk. Siap, Pak. Saya ke sana sekarang. Dengan peralatan kebersihan di tangan, Bayu menuju lantai 3. Kamar yang berantakan dan tamu yang datang terlalu cepat. Saat Bayu sedang merapikan kasur dan mengepel lantai, suara koper diseret terdengar dari belakang. Hello? Is Somyone here? Bayu refleks menoleh. Dan di depan pintu berdiri seorang perempuan bule berambut pirang bergelombang, kacamata hitam di atas kepala, dan ransel besar di punggung. Laila Thompson. Tamu baru dari Australia. Oh, maaf, Miss. Bayu buru-buru menunduk. Kamarnya belum selesai. Saya keluar dulu. Laila mengangkat tangan, tersenyum ramah. No, it's okay. You can finish. I don't mind. Bayu mengangguk gugup dan kembali bekerja. Tapi, jantungnya berdebar tak karuan. Ini pertama kalinya ia membersihkan kamar sambil diobservasi langsung oleh tamu asing. Laila memperhatikan sekitar sambil membuka jendela. Wow, the view is amazing. Bayu yang sedang menyapu hanya tersenyum kecil. Iya, bagus sekali. Laila menoleh cepat. Heran. You speak English. Bayu langsung panik. Sedikit aja. Laila tertawa pelan. Good. That helps. Kesalahan kecil yang membuka percakapan. Saat Bayu hendak mengangkat keranjang sampah, plastiknya robek dan beberapa tisu bekas berjatuhan. Bayu sontak malu. Aduh. Maaf, Miss. Laila menahan tawa sambil membantu mengambil tisu yang jatuh. No need to panic, it's fine. Bayu buru-buru mengambilnya kembali. Tidak perlu bantu, Miss. Terlambat, jawab Laila sembari tersenyum. Ekspresi santainya membuat Bayu sedikit lega. Setelah semuanya bersih lagi, Laila bertanya. What's your name? Bayu, Miss. Nice to meet you, Bayu. You work here full time? Bayu mengangguk. Iya, full time. Laila tampak tertarik. My brother you can recommend me some good places around here. Bayu tertegun. Tempat wisata. Yes. Laila tersenyum hangat. I love exploring. Bayu mengangguk gugup. Bisa, kalau saya nggak kerja. Laila mulai tertarik dengan Bayu, tanpa Bayu sadar. Kamar selesai dibersihkan. Bayu bersiap keluar. Thank you for your help, kata Laila sambil membuka dompetnya. Here, for you. Bayu langsung menolak cepat. Tidak perlu. Ini sudah tugas saya. Laila terdiam, lalu tersenyum lebih lebar. You are honest. I like that. Bayu makin bingung. Ia tidak tahu maksud Laila memujinya begitu. Sebelum Bayu keluar, Laila berkata, Bayu, jika kamu ada waktu, tunjukkan aku pantai terbaik di sini, ya. Bayu hanya bisa mengangguk kecil sebelum menutup pintu.
Di balik senyum Bayu, ada masalah yang belum terpecahkan. Dalam perjalanan kembali ke lobi, Bayu menghela napas panjang. Pertemuan singkat itu membuat harinya terasa berbeda. Tapi ia tahu, hidupnya tidak bisa terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Ia masih memikirkan satu hal. Utang besar keluarganya yang sudah lama membayangi. Ia belum tahu bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya kembali pada perempuan asing itu. Dan pada akhirnya, takdir memaksanya menikah dengannya. Sejak pertemuan di kamar 308 kemarin, Bayu berusaha keras untuk tidak terlalu memikirkan Laila. Ia tahu posisinya. Hanya seorang staf kebersihan di resort mewah yang setiap hari menghapus jejak-jejak liburan orang kaya. Namun nasib sepertinya punya rencana lain. Pagi itu, saat Bayu sedang membersihkan area kolam renang, suara seseorang memanggil dari belakang. Bayu. Suara perempuan dengan aksen asing yang sudah mulai ia kenali. Bayu menoleh. Laila berjalan mendekat sambil membawa handuk dan kamera kecil. Oh, Miss Laila. Bayu sedikit kaget. Ada yang bisa saya bantu? Laila tersenyum ramah. Kemarin kamu bilang bisa tunjukkan tempat bagus di sekitar sini. Masih ingat? Bayu mengangguk dengan canggung. Iya, tapi saya lagi kerja, Miss. Aku tahu, balas Laila santai. Aku cuma mau tanya, kapan kamu selesai hari ini? Bayu terdiam sebentar. Jam 5, Miss. Laila mengangkat alis. Good. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin pergi ke pantai yang lebih sepi. Yang bukan untuk turis. Bayu terkejut. Kenapa minta ditemani saya, Miss? Banyak staf lain yang lebih paham. Laila tersenyum samar. Karena kamu tidak berpura-pura ramah. Kamu bicara apa adanya. Bayu terdiam. Ia tidak bisa membalas apa-apa. Laila kemudian duduk di kursi dekat kolam renang. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa, Bayu. Aku tidak memaksa. Bayu menggeleng cepat. Bukan begitu. Saya cuma kaget saja. Tapi kalau memang mau ditemani, ya, bisa. Laila tersenyum cerah. Perfect. Waktu berlalu hingga jam 5 sore. Bayu cepat-cepat membereskan pekerjaannya, meski hatinya berdebar. Ia tidak terbiasa menemani seorang turis asing, apalagi perempuan seperti Laila, cantik, pintar, dan berpenampilan elegan. Sementara dirinya, hanya pemuda kampung yang kebetulan dapat pekerjaan di resort mahal. Saat Bayu keluar dari area staf, Laila sudah menunggu di lobi sambil memegang botol minum. Kita naik motor kamu? Tanya Laila. Bayu langsung panik kecil. Miss, motor saya jelek. Bukan motor bagus untuk tamu. Laila tertawa, memiringkan kepala. Bayu, aku tidak datang ke Indonesia untuk naik motor mahal. Ayo. Dengan malu-malu, Bayu membawa Laila ke motor bebek tuanya. Warnanya pudar, joknya robek sedikit. Namun Laila menaikinya tanpa ragu seolah itu hal paling normal di dunia. Saat motor mulai melaju, Laila berkata pelan. Bayu, kamu selalu terlihat cemas. Santai saja. Aku tidak akan menghakimi kamu. Bayu tidak menjawab. Ia hanya fokus pada jalan dan berusaha menenangkan dirinya. Beberapa menit kemudian mereka tiba di sebuah pantai kecil yang jarang orang tahu. Pantai itu sederhana, tetapi airnya jernih dan suara ombaknya menenangkan. Laila berdiri memandang laut sambil tersenyum lebar. Bayu, this is beautiful. Terima kasih. Bayu ikut melihat pemandangan itu. Ini pantai waktu kecil saya sering main, Miss. Laila menatap Bayu sebentar, seolah mencoba membaca lebih dalam. Kamu selalu bicara tentang keluargamu. Kamu dekat dengan mereka. Bayu terdiam. Pertanyaan itu menohok bagian paling sensitif hidupnya. Iya, tapi keluarga saya sedang susah, jawab Bayu pelan. Laila menunduk sedikit, lalu berkata lembut. Kamu boleh cerita kalau kamu mau. Tapi tidak apa-apa kalau belum siap. Bayu tersenyum kecil. Makasih, Miss. Mereka duduk di pasir. Laila mengambil foto ombak, sementara Bayu hanya duduk diam. Anehnya, ia merasa tenang berada di dekat perempuan ini. Tidak dibuat-buat. Tidak menghakimi.
tidak sok tinggi. Di momen senja itu, tanpa Bayu sadari sesuatu mulai tumbuh. Bukan cinta, bukan rasa memiliki, tapi sebuah ikatan awal yang akan menjadi sangat penting di masa depan. Ikatan yang perlahan membawa mereka ke jalan yang sama. Jalan menuju pernikahan yang tidak pernah Bayu bayangkan. Malam itu, setelah senja di pantai, Bayu mengantar Laila kembali ke resort. Perasaan Bayu campur aduk, senang, canggung, sekaligus bingung. Ia tahu kedekatan seperti itu tidak seharusnya terjadi. Ia seorang pekerja, Laila seorang tamu. Batasnya jelas. Namun Laila tidak memperlakukannya seperti bawahan. Tidak seperti kebanyakan turis. Dan itu membuat Bayu ketakutan tanpa ia sadari. Keesokan harinya, Bayu kembali bekerja seperti biasa. Ia berusaha fokus, tetapi tatapan iseng teman sekamarnya, Asep, membuatnya risih. "Yu, lihat deh artikel ini." Asep menyodorkan ponsel. Katanya resort lagi kedatangan investor bule kaya raya. Namanya Laila S1 MCHE Pronunciation Kenzi. Bayu langsung menegang. Foto Laila terpampang jelas. Tersenyum, berdiri di samping CEO resort. "Kau sadar enggak, Yu?" Asep menepuk bahunya. "Kamu semalam boncengin pemilik masa depan resort pakai motor bututmu." Asep tertawa, tapi Bayu malah pucat. Jadi Laila bukan sekadar tamu? Dia calon investor? Orang penting? Bayu merasa perutnya mengikat kuat. "Ya Allah," gumamnya. "Kalau manajer tahu saya bawa dia keluar pakai motor, saya bisa dipecat." Asep makin ngakak. "Tenang, Yu. Wong bule itu kayaknya suka kok sama kamu." Bayu menepis. "Jangan ngomong sembarangan, Sep." Namun dalam hatinya, kegelisahan mulai menggerogoti. Siang hari, saat Bayu sedang menyapu area taman, Laila datang menghampiri. Namun kali ini langkahnya cepat dan ekspresinya serius. "Bayu, can we talk?" Bayu mematung. "Ada apa, Miss?" "Come. Not here." Laila berjalan menuju sisi taman yang lebih sepi. Bayu mengikuti di belakang, jantungnya seperti mau lepas. Ia takut Laila marah karena ia bersikap terlalu akrab kemarin. Saat mereka tiba di tempat sepi, Laila langsung bertanya, "Kemarin, kamu tahu siapa aku sebenarnya?" Bayu menunduk. "Tidak, Miss. Saya baru tahu pagi ini." Laila menghela napas panjang. "Aku bukan cuma turis. Aku calon investor resort ini. Dan seharusnya aku tidak pergi berduaan dengan staf." Bayu semakin menunduk. "Maafkan saya, Miss. Saya tidak bermaksud melanggar aturan." "Tidak." Laila cepat menyela. "Itu bukan salah kamu. Itu salahku. Aku yang memintamu." Bayu geleng kepala. "Tapi tetap saja, saya takut Miss dianggap tidak profesional karena saya." Laila menatap Bayu lama. Matanya lembut namun penuh tekanan. "Bayu, kenapa kamu selalu merasa diri kamu salah? Atau lebih tepatnya, kenapa kamu selalu terlihat seperti orang yang memikul beban besar?" Bayu terdiam. Pertanyaan itu seperti menusuk langsung ke luka paling dalam. Laila menurunkan suaranya. "Please, tell me. Kenapa kamu selalu terlihat seperti orang yang sedang melarikan diri dari sesuatu?" Bayu tak bisa lagi menghindar. Ia tahu Laila benar. Akhirnya, ia berkata perlahan, suara bergetar. "Karena saya memang sedang lari dari kenyataan, Miss." Laila menatapnya, menunggu. Bayu menarik napas panjang. "Keluarga saya terlilit hutang besar. Ayah saya sakit. Rumah kami hampir disita. Dan di desa saya dikenal sebagai gagal. Saya datang ke sini bukan untuk bersenang-senang. Saya butuh uang. Banyak." Laila terdiam. Sedikit terkejut. Namun bukan terkejut karena meremehkan. Lebih kepada empati. Bayu melanjutkan pelan. "Kalau saya kehilangan pekerjaan ini, keluarga saya habis, Miss." Laila mendekat selangkah. "Bayu, kamu tidak akan kehilangan pekerjaanmu karena aku. Aku janji." Bayu menatap Laila dengan mata berkaca-kaca, meski mencoba menahannya.
Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti ini, seperti manusia yang layak didengarkan. Laila berkata lirih, "Kamu tidak sendiri. Mulai sekarang, kalau kamu butuh bicara, aku ada." Bayu menunduk lagi. Tapi kali ini bukan karena takut. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang melihatnya lebih dari sekadar tukang kebun. Pada momen itu, hubungan keduanya berubah dalam diam. Tidak ada kata romantis. Tapi ada kepercayaan yang perlahan tumbuh. Kepercayaan yang kelak akan berubah menjadi sesuatu jauh lebih besar daripada yang dapat dibayangkan Bayu. Sejak percakapan di taman itu, hubungan Bayu dan Laila berubah. Tidak lagi canggung, tetapi juga tidak terlalu dekat. Ada batas tipis yang dijaga, namun perlahan melebur. Bayu tetap bekerja seperti biasa. Namun setiap kali Laila lewat, mereka saling bertukar pandang. 1 detik, 2 detik. Singkat, tapi cukup untuk membuat Bayu gelisah sepanjang hari. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Hari itu resort sedang bersiap menyambut kunjungan penting. Direktur utama dari perusahaan induk di Australia. Semua staf tegang, terutama manajer resort, Pak Harun, yang terkenal keras dan perfeksionis. Bayu bekerja lebih hati-hati dari biasanya. Ia tidak ingin membuat masalah. Namun yang tidak ia sadari adalah Laila sedang memperhatikannya dari jauh. Setiap kali Bayu mengangkat pot, menyapu daun, atau mengecek irigasi taman, Laila selalu memperhatikan detail kecilnya. Cara Bayu bekerja tanpa mengeluh. Cara ia menerima perintah meski sering dibentak. Cara ia tetap tersenyum meskipun lelah. Dan Laila menyadari sesuatu. Bayu pantas mendapat lebih. Lebih dari sekadar pekerjaan kasar. Lebih dari sekadar hidup penuh hutang. Siang hari, Pak Harun memanggil semua staf untuk briefing. Laila S1 MCHE Pronunciation Kenzi akan mempresentasikan rencana investasi barunya sore ini, katanya keras. Tidak boleh ada yang mengganggu beliau. Paham. Paham, jawab semua staf. Tapi kemudian, secara tak terduga, Laila mengangkat tangan. Pak Harun, saya ingin Bayu membantu saya persiapan acara. Semua kepala menoleh. Termasuk Bayu yang seketika panik. Pak Harun mengerutkan kening. Bu Laila, Bayu itu tukang kebun. Biasanya bagian presentasi dibantu staf senior. Ya, jawab Laila tenang. Justru karena itu, saya ingin seseorang yang tidak dibuat-buat, yang bekerja dengan tulus. Saya memilih Bayu. Ruangan langsung sunyi. Jantung Bayu serasa jatuh ke tanah. Ia tidak percaya Laila menyebut namanya di depan semua orang. Pak Harun berusaha tersenyum kaku. Kalau itu permintaan ibu. Bukan permintaan, Laila menatapnya tegas. Itu keputusan saya. Seketika, beberapa staf saling berbisik. Asep yang berdiri di belakang hampir tak bisa menahan senyum. Bayu hanya membeku. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sore itu, setelah semua orang bubar, Laila menghampiri Bayu yang masih terpaku. Bayu, are you okay? Bayu menghela napas panjang. Miss, kenapa memilih saya? Kalau saya salah sedikit, saya bisa dipecat. Laila menatapnya dengan lembut namun tegas. Aku tidak memilih kamu karena kasihan. Aku memilih kamu karena kamu jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Dan resort ini butuh orang sepertimu. Bayu menunduk lama. Ada rasa bangga, tapi sekaligus takut. Miss, kalau orang salah paham. Biarkan orang bicara, Laila memotong. Aku tidak peduli. Bayu menatapnya, terkejut dengan keberanian Laila. Aku tahu kamu hidup dalam tekanan, lanjut Laila. Maka biarkan aku bantu kamu berdiri sedikit lebih tinggi. Kamu pantas mendapat kesempatan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu merasa dilihat, benar-benar dilihat. Bukan sebagai pekerja. Bukan sebagai orang kecil, tetapi sebagai manusia. Pada momen itu, Bayu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Hatinya mulai bergerak ke arah yang seharusnya ia hindari. Ke arah Laila. Dan ia tidak tahu, keputusan Laila hari itu, memilih Bayu di depan semua orang, akan mengubah hidup keduanya untuk selamanya.
Sore itu resort dipenuhi tamu penting dari Australia. Para eksekutif berdasi rapi, ruangan disusun mewah, dan semua terlihat tegang. Presentasi Laila merupakan agenda paling penting, penentu apakah resort akan mendapatkan pendanaan besar atau tidak. Bayu mengikuti Laila membawa perlengkapan, proyektor, dokumen, sampel desain taman, dan beberapa lampu kecil untuk dekorasi. Ia gugup, tapi mencoba profesional. Bayu, kata Laila sebelum masuk ruangan. Just relax. You're with me. Ada senyum kecil di wajah Laila. Senyum yang mampu menenangkan jantung Bayu yang berdebar sangat keras. Semua berjalan lancar hingga tiba saat presentasi dimulai. Lampu ruangan diredupkan. Laila berdiri di depan layar. Para eksekutif menatap dengan penuh ekspektasi. Namun tiba-tiba, proyektornya rusak. Layar gelap total. Para tamu mulai berbisik resah. Pak Harun langsung panik dan memaki teknisi yang tidak ada di tempat. Laila berusaha tetap tenang, tapi matanya jelas menunjukkan kegelisahan. Jika presentasi gagal, reputasinya sebagai investor muda bisa hancur. Bayu langsung bergerak cepat tanpa diminta. Ia mengambil unit proyektor cadangan yang sebelumnya ia periksa diam-diam. Kebiasaan kerja teliti yang selama ini tidak pernah diperhatikan siapapun. Bayu membersihkan lensa, mengganti kabel yang korslet, dan mengatur ulang posisi meja. Semua dilakukan cepat dan tenang meski semua mata menatapnya. Seluruh ruangan terdiam. Tak sampai 1 menit, layar kembali menyala. Laila menatap Bayu dengan mata terbelalak, setengah lega, setengah kagum. Good job, bisiknya. Presentasi pun berlanjut tanpa hambatan. Usai acara, para eksekutif memuji Laila. Proyek Anda sangat matang, Miss S1 MC High Pronunciation Kenzi. Kami terkesan dengan persiapan Anda. Laila hanya tersenyum, tapi ia tahu, yang menyelamatkannya bukan persiapan, tetapi Bayu. Begitu para tamu pergi, Laila langsung menghampiri Bayu yang masih membereskan kabel. Bayu, katanya dengan suara pelan namun penuh rasa, kalau bukan karena kamu, presentasi itu pasti berantakan. Bayu mengusap keringat di tengkuk. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa, Miss. Laila menggeleng. Bukan cuma. Kamu menyelamatkan reputasiku. Ia menatap Bayu lama, lebih lama dari biasanya. Kenapa kamu selalu bekerja sebaik itu, meski tidak ada yang melihat? Bayu tersenyum kecil. Saya bekerja bukan untuk dilihat, Miss. Saya bekerja untuk hidup. Untuk keluarga. Jawaban itu menusuk hati Laila. Ada rasa bersalah. Ada rasa kagum. Ada rasa yang tak seharusnya ia rasakan untuk seorang karyawan. Namun perasaan itu tumbuh juga. Diam-diam namun kuat. Di luar, langit mulai oranye. Bayu dan Laila berjalan berdampingan menuju taman. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma bunga Kamboja yang baru mekar. Laila melangkah pelan, menikmati suasana. Bayu, ucap Laila tiba-tiba, kalau tidak keberatan, maukah kamu ceritakan tentang keluargamu di kampung? Bayu berhenti berjalan. Pertanyaan itu sederhana, tapi sangat pribadi. Dan Laila belum pernah menanyakan hal seperti itu sebelumnya. Bayu mengangguk pelan. Iya, Miss. Saya ceritakan. Mereka duduk di bangku taman. Untuk pertama kalinya, Bayu menceritakan tentang hutang keluarganya. Ayahnya yang sakit, ibunya yang memaksa ia bekerja. Laila mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Semakin Bayu bercerita, semakin Laila memahami. Bayu bukan hanya pekerja keras. Ia pejuang. Dan tanpa sadar, Laila mulai merasakan satu hal. Bayu tidak boleh hancur oleh hutangnya. Tidak boleh diseret nasib buruk. Tidak boleh terus hidup dalam tekanan. Sementara Bayu, ia mulai merasakan hal yang membuatnya takut. Kalau ia terlalu dekat dengan Laila, hati itu bisa jatuh pada orang yang tidak seharusnya ia cintai. Namun keduanya tetap duduk bersama, tidak beranjak. Seolah waktu berhenti di antara mereka. Hari itu, hubungan mereka berubah untuk kedua kalinya. Tidak lagi sekadar karyawan dan tamu. Tetapi dua manusia yang diam-diam mulai saling membutuhkan. Beberapa hari setelah kedekatan mereka perlahan tumbuh,
Bayu mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Laila. Bukan hanya senyumnya. Bukan hanya tatapannya. Tapi, sikapnya. Seolah-olah Laila ingin mengatakan sesuatu, namun selalu menahannya. Dan akhirnya, pagi itu, hal yang ditahan itu pecah. Pengakuan yang tidak terduga. Laila memanggil Bayu ke taman kecil di samping penginapan. Wajahnya serius. Tidak ada candaan, tidak ada senyum menggoda. Bayu, aku sebenarnya datang ke Indonesia bukan cuma buat liburan. Ujarnya, suara sedikit bergetar. Bayu langsung menegakkan tubuh. Kenapa? Ada masalah. Masalah besar. Laila menarik napas panjang lalu berkata, aku kabur dari calon suamiku. Bayu terpaku. Apa maksudnya kabur? Laila menunduk. Aku dijodohkan demi bisnis keluarga. Dia orang kaya, berpengaruh, tapi dia mengancam hidupku. Bayu mengepalkan tangan. Kalau dia bahaya, kita bisa lapor polisi. Jangan takut. Laila menatap Bayu, matanya merah. Bayu, orang itu punya kuasa sampai ke luar negeri. Dia bisa menemukan aku di mana saja. Bayu terdiam. Ada rasa takut, tetapi lebih besar lagi rasa ingin melindungi. Terus, apa hubungannya sama aku? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Laila menatap Bayu penuh ragu. Karena, kalau aku menikah secara sah di Indonesia, dia nggak bisa menyentuhku. Bayu membeku. Darahnya serasa berhenti mengalir. Menikah. Suaranya hampir tidak terdengar. Laila memejamkan mata, lalu berkata lirih. Aku minta kamu menikahi aku, Bayu. Bukan karena cinta, tapi karena aku butuh perlindungan. Bayu dan kenyataan pahit. Bayu mundur setapak. Ini bukan lagi soal kedekatan kecil. Bukan lagi soal nyaman atau saling perhatian. Ini berubah jadi keputusan hidup. Laila, kamu tahu aku bukan siapa-siapa. Gajiku pas-pasan. Aku nggak punya apa-apa. Laila mendekat. Itu justru kenapa aku percaya sama kamu. Kamu nggak bakal manfaatin aku. Bayu menelan ludah, dadanya terasa berat. Dan di saat ia mencoba menenangkan dirinya, Laila berkata sesuatu yang membuat dunia Bayu runtuh. Kalau kamu mau, aku bisa bantu bayar hutang keluargamu. Bayu terpaku. Dari mana kamu tahu soal itu? Aku dengar waktu kamu telepon ayahmu, jawab Laila jujur. Bayu menutup wajah dengan kedua tangannya. Beban keluarga, harga diri, perasaan terhadap Laila. Semuanya bercampur menjadi satu. Detik yang mengubah takdir. Laila mendekat perlahan. Aku nggak mau menjebak kamu, Bayu. Kalau kamu nolak, aku mengerti. Aku akan cari cara lain. Aku cuma meminta bantuan orang yang aku percaya. Bayu menatap Laila. Wajah perempuan itu tampak rapuh untuk pertama kalinya. Tanpa make up. Tanpa kepura-puraan. Hanya seorang wanita yang ketakutan. Dan seorang pria yang juga ketakutan namun tidak tega. Bayu akhirnya membuka suara. Aku nggak tahu apakah ini keputusan yang benar. Suaranya pecah. Tapi kalau dengan menikah aku bisa nolong kamu. Dan nolong keluargaku. Ia menarik napas panjang. Maka, aku terima. Laila tertegun. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena bahagia. Tapi karena lega. Terima kasih, Bayu. Suara Laila bergetar. Kamu baru saja menyelamatkan hidupku. Penutup yang menggantung. Bayu dan Laila berdiri saling berhadapan. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman. Hanya dua manusia yang sama-sama terluka. Saling membutuhkan. Dan terjebak dalam takdir yang tidak mereka rencanakan. Di kejauhan langit mendung. Dan dalam hati Bayu muncul satu kalimat. Aku harap, ini bukan salah. Laila menunduk sambil berbisik lirih. Mulai hari ini, nasib kita terikat, Bayu.